3, 2, 1. Pada era 90-an, sudah menjadi hal umum ketika ada game buatan Jepang yang terpaksa mengalami sensor ketat saat dirilis untuk pasar barat, pasar imiriki sedikit. Dalam konteks video kali ini, sensor yang sampai membuat perubahan yang mencolok daripada game aslinya. Jadi bukan sekedar sensor yang cuma mengubah biodata seperti gender poison dalam game Final Fight, ataupun sensor yang menutupi segitiga putih Bliss Fielding pada Bareng Knuckle 2, ataupun sensor yang menutupi balon kembar pada intro game Final Fight. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin apa tepatnya ya. Game Jepang yang berubah karena terkena sensor ketat soal perilaku menyimpang dalam game. Yang pertama adalah game Vendetta yang dirilis pada tahun 1991 oleh Konami untuk arcade, untuk dingdong. Dulu, di tempat saya, game ini biasa disebut sebagai gamenya Hulk Hogan karena ada karakter yang mirip sosok pegulat legendaris WCW ini. Ya, waktu itu masih WCW, belum WWF apalagi WWE. Nah, di sini, si karakter yang mirip Hulk Hogan ini memiliki nama Hawk. Ya, tidak mungkin lah pakai nama Hulk Hogan yang asli, bisa kena masalah hukum nantinya. Sebenarnya saya awalnya nggak mengetahui soal sensor ketat dalam game ini, karena saat main saya nggak pernah menemuinya. Hal itu karena setelah saya telusuri, saya main tuh ternyata yang versi rilisan Imiriki sedikit, yang sudah ada sensornya, yang berjudul Vendetta. Ya ini. Sedangkan untuk versi Jepangnya, itu berjudul Game Crime Factor 2, yang belum kena sensor. Tapi berkat informasi dari Mas Gan ZKD Kabinetar Builder 9245, kemudian Mas Gan Anjamichi 9830, dan Mas Gan Andika Saifuddin 4378, saya jadi mengetahui perbedaan besar pada rilisan versi Jepang dan rilisan versi Barat di game ini. Maka saya pun main ulang, kali ini saya main yang versi Jepang, yang Crime Factor 2 untuk mengetahuinya. Dan ternyata benar. Pada stage 3, ada musuh yang dari perawakannya aja itu, kamu lihat udah tampak mencurigakan. Bisa kamu lihat sendiri di video ini seperti apa desain karakter musuhnya ini. Belum lagi saat dia menangkap tiang listrik, maksud saya menangkap karakter kita, nah udah makin tampak jelas banget tuh kelakuan menyimpangnya itu. Ternyata musuh yang satu ini nggak cuma doyan sama laki-laki, tapi juga sama tiang listrik. Saya sendiri sampai tertawa terpinggal-pinggal menyaksikan keganjilan karakter belok nan lawa ini. Maka nggak heran juga, sesuai cerita Mas Gan Anjamichi 9830, kalau dulu, tiap ada yang lihat adegan ini, mereka akan ketawa ngakak. Ya, memang lawak. Tapi, kalau cuma scene ini doang, yang ketahuan sama gamer zaman sekarang, pasti si Konami bakalan auto dituduh gamenya kena kontaminasi SPI dan DEI. Padahal game Crime Factor 2 ini sudah ada jauh lebih dulu puluhan tahun daripada SPI dan juga DEI. Berikutnya adalah, apalagi kalau bukan game Bareng Knuckle 3 yang dirilis pada tahun 1994 untuk Sega Mega Drive. Asli, ini adalah contoh game yang parah banget sensornya untuk rilisan versi Amerikanya. Karena pada versi Amerika Serikatnya yang bernama Street of Rage 3, itu bukan cuma nambahin celana ekstra untuk menutupi paha mulus Garnet bersaudari yang cuma pakai hot pen, ataupun Elektra bersaudari yang cuma pakai baju renang, tapi sampai menghapus karakter ikonik dan bahkan juga mengubah cerita gamenya itu sendiri. Kalau misalnya gamenya mengubah difficulty jadi lebih brutal, saya masih bisa menerima, nggak masalah kalau soal difficulty. Tapi soal konten dan cerita ini, waduh, parah banget deh. Nah, pada Street of Rage 3, sekali lagi ini untuk judul versi Amerikanya, karakter Om Bencis yang jadi sub-boss pada stage 1 ini dihapus dan diganti dengan rombongan Donovan bersaudara. Padahal karakter S, si Om Bencis ini, sukses tampil menghibur para pemain Bareng Knuckle 3 pada waktu itu, di rentalan dan juga di tempat lain. Nggak ada yang protes. Bahkan nggak jarang juga, ada loh yang main menggunakan S sebagai karakter yang mereka kendalikan. Karena selain kocak, si S ini juga termasuk gede banget. Gede banget. Maksud saya, hit damage-nya itu gede banget. Bukan yang lain ya, hit damage-nya. Bahkan kamu bisa lihat sendiri di YouTube itu ada banyak yang main Bareng Knuckle 3 playthrough-nya dengan menggunakan si S ini. Yap, S ini termasuk salah satu dari 3 karakter rahasia dalam game Bareng Knuckle 3, yaitu karakter
boss yang bisa kita mainkan. Makanya meskipun karakternya si S ini memang tampak jelas menyimpang, waktu itu nggak ada yang mempermasalahkannya karena memang sosoknya tampak kocak dan juga lawak. Nah, itulah 2 game Jepang yang mendapatkan sensor ketat untuk rilis versi baratnya, versi Amerikanya, karena menampilkan sosok ataupun perilaku menyimpang di dalam gamenya. Ini adalah sebuah hal yang tentu bertolak belakang dengan game-game modern rilisan barat saat ini, yang sebagian justru terlalu fokus mengangkat tema menyimpang sebagai sorotan dalam gamenya. Kalau menurutmu, sebenarnya lebih parah mana sih karakter menyimpang dalam game Jepang atau game buatan barat? Yuk diskusi di komentar.